Ini riwayat yang kedua yang kita bicarakan malam ini. Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad sebelum Allah jadikan Nabi Adam alaihissalatu wassalam 2000 tahun. Dan jadikan Nabi Adam 2000 tahun. Belum ada ngaran lain lagi. Mbak Ahmad tanya, Muhammad tergila kalau ribut kena Banjar ketakutan aku waktu pengajian. Apa ini guru jam? Kiriman ribut di sini. Apa ini tapi perhatikan di handphone nih. Anak-anak ini canggih nggak bisa di handphone macam-macam mencarinya kan. Bingung orang Banjar sudah jatuh kesahnya. Adakannya Mbak Ahmad tanya, Muhammad kan gila. 2000 tahun Muhammad sebelumnya dijadikan Nabi Adam. Belum ada ngaran-ngaran manusia, belum ada, malaikat belum ada lagi. Padahal Ahmad itu sudah Nabi, bisa diangkat jadi Nabi. Baru Tuhan berikan tahu namanya, nama Nabi akhir zaman Ahmad kan. Sudah ada dunia antara Nabi Adam dan Nabi Isa. Jaraknya berapa 1000 tahun kan. Kalau menurut riwayat antar Nabi ke Nabi 500 tahun. Bukan satu mata. Jadi dunia ini sudah tua banget. Nah ini pegangan kita menurut riwayat bukan menurut pendapat kan. Ini jangan sampai kita ternyata paham Syiah. Syiah bisa amat tadi ini jangan orang-orang tua bahari. Maka dia saya pun judi. Aku berkisah. Sudah masuk ke Kalimantan itu, terutama Kalimantan Selatan. Jadi juga si Syafudin pelangkarnya masuk ke gue bertahu. Aku tak menggaduh ya Allah. Yang penting cara aku, tugas aku wajah lebih tahu. Ibu Syafudin. Lalu di Jawa sudah pernah jadi mendapat pesantren itu maju mana 10.000 ada bayaran. Namanya Bin Habib. Kakak Guman Syaifuddin bilang ini, sekalinya danya dari Syiah. Nah, ini bahayanya gurih jalan kita pada akhir zaman kalau kekanakan kita kemasukan Syiah lah, bahayanya itu 40.000 kada berbayaran. Asalnya habis sakit banget, imbah bergabung Syiah, kayaknya disuruh-suruh. Tapi bahayanya di luar biasa. Itu hendak meruntuh kita umat Islam. Intinya kan itu. Melalui kita percaya dengan sahabat-sahabat dan seterusnya. Kan kalau di Iran banyak amal sunnah jemaah nih yang dieksekusi. Ada setahun 350 orang kan. Ada 300 masjid ini hancur dan bagian Syiah. Nah, kan di belakangnya Amerika juga. Iran ini yang lebih bahayanya. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari marah-marah. Jadi kalau menurut riwayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad sebelum Allah jadikan Nabi Adam alaihissalatu wassalam 2000 tahun. Ini pun dunia belum ada juga. Nabi Adam belum diciptakan, dunia dan isinya juga belum diciptakan oleh Tuhan. Summa khalaqa Adam alaihissalatu wassalam min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jadikan Nabi Adam daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan nur para nabi dari nur Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi kejadian manusia nih. Kejadian manusia itu ada dua kejadian. Kejadian pertama, kejadian syariat. Bahwa kita manusia dijadikan daripada tanah. Ulqal insan min tin. Manusia diciptakan dari tanah. Seperti Nabi Adam. Tanahnya apa? Tanah di dalam surga juga. Kalau menurut di dalam tafsir Maralabet, begitu Tuhan perintahkan Jibril mengambil tanah dalam surga untuk dijadikan khalifah di bumi.
atau untuk dijadikan Nabi Adam. Pada ketika itu dibikinlah oleh Jibril, pas kayak belek asalnya, baru Jibril, karena belum pernah Jibril melihat manusia. Pas kayak belek, Nijam Alim bingung. Jibril menadah ke langit. Nah, terlihat oleh Jibril kalimat Muhammad. Itu tulis Muhammad asalnya kayak ini, nah ini, nah kayak ini, nah asalnya kayak ini. Nah ini kayak itu asalnya, nah ini bahan sini kan sudah baik nih, huruf ada ini sudah baik. Kalau sebelumnya lah macam-macam bentuk hurufnya. Aku di bawah Haji Ahmad Ansari Atijannya ke perpustakaan di Arab untuk melihat Al-Quran nih, bermacam-macam bentuk tulisannya tuh Pak, dari tahun ke tahun lain-lain. Nah ada ini sudah bagus, supaya jangan tersalah-salah menyebut huruf, udah bagus, sudah ada nih. Ada kayak seteno asalnya dari tahun ke tahun, kadang kayak ini, ada kayak ini, nang sekarang sudah bagus. Jadi kalimat Muhammad asalnya kayak itu, mau dibicikang batangan dua di sini, nah di antara sini namanya, ada kayak itu. Itu ada dalam kitab Subul Iman. Apakah ada bisi kitabnya? Mu'alim syukur bisi. Itu yang ditiru oleh Jibril. Yang namanya kepala. Nih bahu. Ya kan? Tangannya memang ada alar kan, tulisannya Muhammad Rasana ada alar sini, nah. Yang dua tangan. Nah, nih pinggang nih bim yang kedua. Nah, batisnya ada. Nah, itu yang ditiru oleh Nabi Adam, pas kayak kita nih. Nah, mbahnya sudah jadi, ya, itu pun pada ketika itu kayak patung. Bermata kada melihat, bertelinga kada mendengar. Jadi manusia pada syariat dijadikan dari tanah, contohnya seperti Nabi Adam. Kemudian diletakkanlah pada diri Nabi Adam alaihissalam Nur Muhammad. Dari mana Tuhan meletakkan? Dari ubun-ubun. Ada juga yang mengatakan diletakkan roh. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya roh adalah nur. Nah, kita ambil sebenarnya roh adalah nur mama. Nah, kita ambil yang ada hubungan dengan Tuhan dengan Nabi. Roh itu kan ada hubungan dengan Tuhan, ada dengan Tuhan, roh adalah beda ada. Ada nama Nabi roh lah, ada. Jadi kita ambil maksud daripada sebenarnya roh adalah Nur Muhammad. Ambil Nur Muhammadnya. Nah, ada hubungan dengan nama Tuhan, nama Nabi. Yang itu yang diletakkan pada diri Adam mulai ubun-ubun sampai ke otak, berfungsi otak, lalu dinamakan akal awal. Akal yang pertama akal awal namanya. Berfungsilah otak Nabi Adam. Akal awal namanya itu. Sampai ke mata melihatlah Nabi Adam. Sampai ke telinga mendengarlah Nabi Adam. Sampai ke seluruh tubuh menyingking Nabi Adam jorong bari atau menyingking Nabi Adam, hiduplah Nabi Adam. Orang bari menyambat menyingking. Ini macam-macam bahasa-bahasanya kita kada ketahui. Perlu juga kita tahu bahasa orang bari. Karena bahasa orang bari kan mantap benar. Mantap rasanya itu. Bahasa kita ini longgaran dengan longgaran. Hiduplah Nabi Adam. Ini yang dikatakan bahwa Nabi Adam secara syariat daripada tanah. Setelah Nabi Adam hidup, nah, sendirian aja Nabi Adam di dunia nih. Maras Tuhan. Dijadikan Tuhan supaya tenang Nabi Adam kawan. Diambil dari Tuhan Nabi Adam nih juga. Dijadikan Siti Ha.
di sini nah kata Nabi Adam kada kemana-mana lagi. Ujar Tuhan jangan macam-macam deh, kawin dulu kan. Nikah dulu. Nah, jujurannya selawat. Ada madakan sallallahu alaihi lain. Selawatnya dilanjutkan oleh Nabi kita, ya Allah sholli ala Muhammad. Salat awal. Nah dijadikan bacaan sembahyang. Ganti ya kan waktu sembahyang sallallahu alaihi Muhammad salah, sembahyang kada sah. Karena itu bikinan, ulahan, ya kan? Seperti ya Rabbi Sholli itu ulahan juga. Ulahan pengarang maulid. Apa riba ya Rabbi juga kan? Hapsin yang kita baca ya Rabbi juga. Kenapa dikait-kaitkan dengan selawat? Karena ada usollinya. Jadi kalau beramal ya Rabbi itu kurang baik karena itu ulahan. Ambil yang aslinya itu waktu sembahyang. Jangan salah pakai. Sia-sia kena lo kalau pemulutan itu tujuannya untuk menumbuhkan rasa kerinduan, kecintaan dari bapak biar lagunya kayak apa kada salah karena semua syair ini kan ulahan berat aneh. Nah ada ini syair hanya aja kan syair bahasa bahari aku nih pemulutan kalau di rumah semua syair bahari kada kayak itu ibadallah. Syairnya ada banyak kada. Wah ini dasar bagus-bagus buku syairnya. Terlena kita dengan lagu lagi apalagi nama membawa orangnya kari. Dan aku kadang nentang 4 juga aku lah 4 mencari supaya kayak apa asik kita itu aja. Dia sebenarnya bikin aja. Mana-mana bikin saya itu orang Yaman kebanyakannya itu. Tapi orang yang bikin syair ini kan tapi bisa juga melakukan. Orang Indonesia ini bisa melakukan bulang bulik ya mana ada yang pendek dipanjangkan yang panjang dipendekkan kita kadang-kadang bagus aku raja dan aku kadang bahas juga aku ya Allah karena aku nih NU NU mah bukan dia tadi manja sebagus kan Muhammadiyah pemulutan lah kada pernah tadi Muhammadiyah pemulutan salah Muhammadiyah kada salah ya kan jangan kan disalahkan jadi nah kawinlah Nabi Adam dengan Siti Hawa memancar air dari sumber Adam air apa yuk? Air mani itu lihat dalam Quran wal yanjuri insan mimma khuliq wal qali insan mimma indafi yakhruju min baini sulbi wattaraib hendaklah memandang manusia dari apa dia dijadikan manusia dari air yang keluar dari sulbi yaitu air mani. Jadi Kabil dan Habil manusia dari tanah dan air bukan air biasa air yang keluar dari sumber oleh para pelosok Yunani ini para pelosok nambahnya dari api dan angin tambahan gitu tapi jangan disalahkan karena kelahiran orang Bahadi lah. Lalu orang Bahadi mengatakan manusia dari anasarna 4 dari tanah air api angin. Bagi orang yang kada mengenal diri, kenapa? Kada tahu dirinya nih bahwa ada hubungan ngaran Tuhan yang lagi. Coba lihat tanah itu bahasa kita bukan ngaran Tuhan. Kalau bahasa Arabnya turabun. Turabun bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Ardun juga artinya tanah juga bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Jadi orang kada mengenal diri, kada tahu bahwa dirinya ada mengenal Tuhan dan Nabi. Karugian kena nang menimpa dirinya kena waktu sekarang. Kemudian air itu bahasa kita bukan Nabi. Kalau bahasa Arab maun air kan bukan ngaran Tuhan bukan Nabi. Niahun air juga bukan ngaran Tuhan bukan ngaran Nabi. Apalagi api. Api itu bahasa kita panas api itu hikam. Kalau bahasa api narun bukan ngaran Tuhan bukan ngaran Nabi. Terakhir angin bahasa kita juga itu bukan ngaran Tuhan bukan Nabi. Kalau bahasa Arabnya rihun bukan ngaran Tuhan bukan ngaran Nabi. Jadi orang yang kada mengenal diri karugian dan mahal luar biasa karena nanti akhir kerugian yang diperolehnya roh kembali kan sampai. Nah, itu kerugiannya. Nah kalau ada hubungan di dalam ngaran Tuhan dan Nabi ini bakalan sampai rohnya kembali.
dan diterima dengan rahmat dan ini keuntungan kita. Amun sudah sampai kan diterima surga yang kita peroleh. Nah baik itulah. Jadi manusia dijadikan pada syariat dari tanah, dari air, api dan angin. Al-Qurannya dua aja, dari tanah lawan air. Menurut pendapat menambah dua ya silahkan, kita kadang menyalahkan. Pada hakikat manusia dijadikan daripada nur Muhammad. Istilah bahasa gereja tanah daripada nur Muhammad, air juga daripada nur Muhammad. Manusia diciptakan pada hakikat daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Muhammad ini yang pertama Allah jadikan, yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan alam semesta 2000 tahun sebelum menjadikan Nabi Adam. Pertanyaannya, jangan sampai itu Nur Muhammad asalnya itu nah. Jawabnya hanya dengan diri Tuhan. Syekh Samad Ahmad tadi mengatakan, la syai'a aqrabu min nuri Muhammadin bizatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang dekat dari Nur Muhammad dengan diri Tuhan yang suci asalnya. Kita ini kembali kepada asal. Asalnya mula-mula yang ada. Asal kejadian di nang lain ini puru aja, tolak puru cabang aja. Kita harus kembali kepada biji. Biji ditanam, tumbuh hanya jadi batang, jadi ranting, jadi tangkai, jadi daun, jadi kembang, air-airnya jadi buah. Di dalam buah tetap ada biji. Ini asalnya dari biji kan kayak itu. Kita kembali kepada asal, jangan macam-macam. Ini Mbak Amalian secara hakikat dari ini kadebatan bermemperhatikan. Kalau kembali kepada asal diri menurut Nabi, bukan menurut pendapat. Sekalinya asal diri kita menjadi Tuhan diri Nabi. Kalau kena berubah-ubah ya. Mengias-ngias itu kias begitu. Amun mengias kada bisa kias harus. Ini semuanya puru aja, cabang aja. Ini caranya. Pada riwayat yang kedua nih kan. Nah kita baca lah, karena kalau kita baca. Nah tadi. Anallah tabaraka wa ta'ala khalaqa nura Muhammadin qabla khalqi Adam bi alfai'am. Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad sebelum Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam 2000 tahun. Dan sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Summa khalaqa Adam, itu salah khalaqa khuliqa lah. Summa khuliqa Adam alaihissalatu wassalam min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jadikan Nabi Adam dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian hakikatnya adanya. Kejadian Adam sebenarnya daripada Nur Muhammad. Dan Allah jadikan nur pada para nabi dan nur Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dua, Allah perintahkan Jibril turun ke bumi. Bumi yang bercahaya, hati bumi. Bumi makam Rasulullah diambil oleh Jibril satu genggam putih bercahaya. Setelah Allah jadikan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah perintahkan meletakkan di belakang Nabi Adam. Mendengar Nabi Adam ini adalah tasbih Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nur Muhammad bercahaya di belakang Nabi Adam. Malaikat bersab-sab memandang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertasbih malaikat. Nabi Adam berkata, mengapa mereka bersab di belakang hamba? Hai Tuhan, hai Adam, mereka memandang Nur Muhammad yang ada di belakangmu. Nabi Adam juga ingin melihatnya. Dilihatkan Allah kepadanya. Fa'amana bihi, beriman Adam dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau percaya. Ini riwayat yang lain. Nabi Adam memohon kepada Allah untuk meletakkan Nur Muhammad di hadapannya. Allah letakkanlah itu Nur Muhammad di hadapan
Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bercahaya dahi Nabi Adam. Para malaikat memandang kepada itu Nur Muhammad. Nabi Adam meminta kepada Tuhan bahwa itu Nur Muhammad diletakkan pada telunjuk tangan. Jadi setelah diandak pada Nabi Adam, cahaya Nur Muhammad di Nabi Adam, malaikat turun mohon syafaat daripada Nur Muhammad. Kemudian meminta Nabi Adam supaya diletakkan di depan, diletakkan oleh Tuhan di dahi. Kemudian Nabi Adam memohon agar Nur Muhammad diletakkan pada telunjuk. Jadi kalau kita waktu baca tayat, ya kan, tangan kita kan, telunjuk kita angkat. Ini pandang nih, telunjuk itu Nur Muhammad. Jadi apapun yang kita perintahkan, nah, dengan telunjuk ini orang akan menuruti kena. Tapi jangan perintah harus orang lah, semua orang kena. Aku bisa lah perintah orang kan udah pernah. Tahu ya aku lah. Kakak-kakak aja di rumah itu udah bisa aku perintah. Ini jangan. Oleh kamu gunakan, aku menyuruh nah. Di Banjar bagian mana aja perintah atau untuk terus aku hendak bermain di sana. Di sini ada porno aku sekampung. Sekampung. Udah bisa ada porno nih kan. Tapi kalau orang lain nunjuk, wah ya Allah. Nah, jadi Nabi Adam minta bahwa cahaya Muhammad itu ditelunjukin. Itu tujuan supaya apabila kita perintahkan, apalagi kalau bina macam-macam itu nah. Supaya masih ya Allah. Ini ilmu ikan. Diletakkanlah pada telunjuk Nabi Adam. Nabi Adam pandang itu Muhammad bercahaya sampai ke sor. Sekalinya kita pandang telunjuk Nabi Muhammad tujuannya apa? Supaya lurus kembali kita sampai ke dalam sor. Nah ini yang lihat kedua nih. Nah, terus ketiga, dalam kitab Jawahirul Bihar, ini ada dalam kitab Jawahirul Bihar, ini riwayat yang ketiga lah. Anna awwala ma khalaqallah qabla asya. Anna awwala ma khalaqallah nuran Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pertama Allah jadikan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama Allah jadikan. Nah, di dalam kitab Jawahirul Bihar adalah nur. Yang memadahkan hal lain itu ini ada baca kitabnya dan kada belajar. Aku tahu di Banjar kakawanan wajaknya sama-sama Darussalam nih. Kita tahun 70. Kadang apa kan belajar tasawuf. Nah, aku kadang hendak belajar tasawuf karena mau alim seperti terus ini belajar dulu nafis. Dulu nafis tasawuf itu jadi tanya orang Banjar kakawanan Darussalam itu bukan orang biasa. Apalagi di Palangkaraya. Ya banyak buru-buru main teknon aku nah. Belajar ngomong dulu dia muka ahlinya kada bisa bicara matian sudah apa lihat. Aku hendak menyampaikan kepada umat supaya umat meyakini supaya umat selamat bisa. Mencorang kadahnya kada usah apa nyambat-nyambat kan. Kenapa ianya guru-guru Palangkaraya langkupnya kecil aja. Coba ke Banjar kemana-mana bang. Anak awak kalah orang Banjar kenapa ianya menakuni maaf aja bang. Kemarin aja loh mana-mana ya orang. Mengajarkan kitab-kitab aku sehingga para jam itu beri waktu kayak orang penting aja mengajar waktu. Ya para jam itu beri waktu kan. Maka dulu tamatan dari Bangil, tamatan hadar mau mengajarkan. Tapi aku sibuk para jam ya bisa para jam boleh aku. Jadinya kayak apa beri waktu aku seberapa jam lah. Hebat bilo Bang Raya. Nah, karena melihat dari isinya kita parang memang layak diajarkan untuk kepentingan umat kan. Itu kebanyakan masalah Nur Muhammad itu. Ada tuh tambahan-tambahan aja juga. Puru aja ya Allah. Nah, baik saudara. Nah, sesungguhnya pertama Allah jadikan adalah Nur Muhammad. Yang lain ini terdiri. Nah. Sujud itu Nur Muhammad kepada Tuhan.
Jadi begitu diciptakan Nur Muhammad sujud, itu Nur Muhammad kepada Tuhan. Allah jadikan setelah sujud itu Nur Muhammad pertama aras. Nah, sudah sujud Nur Muhammad dijadikan aras tuh. Kedua kolam. Ketiga lah mahfuz. Kemudian sujud itu Nur Muhammad pula Allah jadikan setelah sujud akal. Hanya dia jadikan akal. Dan makrifat kan tadi di makrifat loh. Nah di sini sumbernya guru mengatakan ada sempurna makrifat ya. Sebelum mengenal asal diri. Lebihnya guru-guru di Banjar mah guru sempurna bicara. Kata lebihnya lah. Ada kebakotek. Karena keramat tersumpu kelihatan sudah. Nang ada belajar di Banjar belajar makrifat ke dalam keramatnya. Ya aku tahu saya bulan ke Banjar dan aku bekas alumni Salam Banjarmasin, ya kan? Nah, kayak apa guru-guru anak angkat bicara kalah guru semua karena masih luar biasa mulai dari hidup sampai sini meninggal. Berarti ilmu yang diamalkan sini sudah benar. Implementasinya ada juga hari Senin kita. Ikan 20 hari itu 700 orang datang sini beat dari mana-mana. Ya kan, aku kan mengharapkan ini minggu kena orang berbeda datangnya. Pas aku batalkan misi pengajian kemarin kayak orang jauh datang, kesian dia kan jauh-jauh. Ayo aku beruang duit itu paling kata 7,5 dibayar amplop. Ada pembako menghargai orang datang karena ini menjadi bibit-bibit di kampung masing-masing kan orang. Coba ke guru lain ibu ya, kalau sama dia, oh padahal lain aku kayak guru lain. Ini cagar niatnya ini bukan supaya ini buju-buju takulihan supaya ini enak ke belakangan bisa menyampaikan kan ya itu ya Allah. Jadi ini bapak tehal aku dapat apa coba ikan mengatakan sejarah dulu saya rajin datang kemari sama-sama kandangan keluarga dari Tenira ada respon. Guru saya rugi bawa orang 250 anak istirahat di Palangkaraya kada ada respon. Pindah ke kamari, padahal aku di Banjar, pemerintah ribut baginya di sini nah. Tuh suruh pesa cari kawan saya berdua keluarkan kursi dan meja pinjam makan nih nah pakainya gurunya. Ajiannya ini skuter pemberatan tata beratan. Datang dari malam mestinya lebih istirahat anak jarak ke sana. Palangkaraya bodoh. Orang kampung seorang anak kemari, anak istirahat. Caranya kada berpikir masalah. Ini berduit aja ya Pak. Siapa yang makan nasi bungkus 250 franc sekali sebulan? Ya kan? Ya kan betul. Jadi berkesan jangan sampai nih ke belakangan nih orang kampung bilang kada dia gila. Karena tamu datang itu bila kamu malaikat tuh mintakan ampun, ini aja kan paham. Ini hadis Nabi. Ulama dianggap di Palangkaraya, ulama Palangkaraya, bukan ulama dunia, ya kan? Ulama dunia ini sadar dalam hadis. Bahwa tamu itu adalah memberikan rahmat, memberikan keampunan dan kita kan. Ini kita jadi kan tahun berapa? Dalam hadis malam 250. Habiskan biaya lebih 2 juta. Kurnya kan di situ di Medina kumpulan membayaran di rumah ini dapat juga Allah jajan pendidikannya itu ya Allah. Ini ada orang kandakan silahkan tanyakan dengan guru saya lagi. Kedua kemari bagi hendak kemari guru mangkit menelpon minta atarakan kemari sampai kemari bapak sibuk ada bodoh lah gurunya sini sedih mengeluh, aku kalian 4 beraneja guru di kampung sana nah guru di nanurnya caka diantarakan wadahku biar kada hendak pada atau disuruh hurangan mendangani ya mantar kasihan pujuk-pujuknya ayo jadi penceramah kondang di Palangkaraya bodoh Palangkaraya kan iya kan Pak Guru ayo kan hebat kan jalan jatinya ini bisa ini kan siap menampung segala-galanya
Kenapa? Karena kita mencontoh Nabi. Ya, biar dikesahkan supaya tahu bagiannya kan. Ini sudah emosi apa nih? Kenapa ianya? Itu aja mata. Saya kada berduit, kada apa ya. Berduit aja, motor ada aja, kendaraan ada aja ya kok. Lakukan mantan sini. Kamu koler wadah aku suruh yang lain kan. Ini ada masih bari bicara ribu. Gak ada mobil mantan akan kan. Itu orang bijak. Lalu nama baik kita ada di pandangan guru-guru, arti hormat aja. Amin ini kan ketulahan guru-guru bisa habis pertanyaan. Jadi bersungguh kenapa kada terdapat nabi aja? Alasannya kada menghormati guru. Aku kada minta hormati, lillahi ta'ala kada minta hormati. Lillahi ta'ala kada minta hormati, aku nyaman di rumah kalau kada hormati orang. Ada dari resiko. Tapi kalau kita ingin dapat berkahnya, kita harus menghormati. Jangan sampai kita, jangankan guru yang lain minta hormati, kalau itu ceritanya lah. Baik sudah. Sini dipadahkan. Kemudian sujud itu Nur Muhammad. Nah, kemudian sujud itu Nur Muhammad pula. Allah jadikan setelah sujud akal. Dan makrifatnya akal awal ngarannya. Akal yang pertama berfungsi akal. Nah, dan makrifat timbul. Makrifat kan sudah dijelaskan bahwa Tuhan memberikan tahu namanya kepada para nabi-nabi, dan para nabi-nabi berada di alam syariat atau di alam sadah. Kita ini di alam syariat atau di alam sadah, alam yang kita lihat, kita raba, kita pijak. Tuhan berikan tahu namanya kepada para nabi-nabi dan rasul, dan mereka ada di alam syariat atau di alam sadah, mulai dari Allah sampai sabur, jumlahnya 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama Ma'rifat. Kan kayak itu toh. Siapa yang memberi nama Ma'rifat? Ulama. Jangan disalahkan. Tadulun Nur Muhammad kah? Tadulun Ma'rifat kah? Tadulun Nur Muhammad jelas gak kan? Kalau sebenarnya tadulun. Nah ini dikatakan kadim. Kadim, awas dijadikan gitu nah. Kan itu maksudnya nah. Habis sudahlah. Dan Allah letakkan akal dan makrifat di hati. Ini sebenarnya di batin. Allah letakkan akal dan makrifat di batin atau di hati. Di bagian dalam itu nah. Akal kan dalam juga nih. Kemudian makrifat di dalam juga. Karena ilmu batin hanya dua. Pertama hakikat, kedua makrifat kan. Itu ilmu batin. Selanjutnya. Kemudian Allah jadikan cahaya matahari. Imma sudah sujudlah Nur Muhammad. Jadikan akal dan makrifat. Allah letakkan. Allah jadikan cahaya matahari. Dan bulan. Dan cahaya mata. Apa? Kenapa itulah. Ini yang benar nang kecetakan dan cahaya matahari. Setelah itu Allah jadikan Nabi Adam. Jadi dua Nabi Adam lah. Allah letakkan itu Muhammad pada diri Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Panur arsi min nuri Muhammadin. Nur aras daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aras dari Nur Muhammad. Wa nurul kalam min nuri Muhammadin, dan nur kalam daripada Nur Muhammad. Wa nurullahi min nuri Muhammadin, dan nur roh mahfuz daripada Nur Muhammad. Wa nurun nahar min nuri Muhammadin, dan cahaya siang daripada Nur Muhammad. Wa nurul aqli min nuri Muhammadin, dan nur akal daripada Nur Muhammad. Nur ma'rifah min nuri Muhammadin, dan nur ma'rifat daripada Nur Muhammad. Wa nur samsi wa nurul qamari wa nurul absar min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya matahari dan cahaya bulan serta penglihatan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma lam yujad wujudun illa bihi. Nih.
Wa innama lam yujad wujudun illa bi. Ini harus dibayar. Artinya tidak didapat yang ada ini melainkan dengan adanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian yang ada ini melainkan dengan adanya Nur Muhammad. Jadi keadaan ada melainkan dengan adanya Nur Muhammad. Adanya ilmu karena adanya Nur Muhammad, adanya jadi karena adanya Nur Muhammad, adanya alam karena adanya Nur. Semuanya daripada Nur Muhammad. Termasuk akal, hidayah, taufik lah. Dan itu Nur Muhammad Rabitatul Ijab. Nur Muhammad perantara yang dijadikan. Jadi Nur Muhammad perantara yang dijadikan. Apapun yang dijadikan perantaranya Nur Muhammad. Kalau pada Nur Muhammad kan ada. Nah, akan terbuka dinding. Nah, bagi orang yang pandang isi gerak di Nur Muhammad, terbuka dinding dirinya. Terbuka dinding. Artinya dirinya kada terdinding. Yang pertama lawan Tuhan, yang kedua lawan Nabi, kan nama Tuhan, Muhammad nama Nabi kan. Dan terbuka pandangan kepada asal kejadian diri sebenarnya. Jadi asal kejadian diri sebenarnya di Tuhan, di Nabi. Terbuka dinding. Karena asal kejadian diri sebenarnya ada hubungan dengan diri zat Tuhannya. Dan juga ada hubungan dengan diri Nabi kita. Bahasa hakikat ialah Nur Muhammad. Ini bahasa hakikat. Ini ada bahasa logat, ada bahasa syariat, ada bahasa hakikat. Bahasa hakikat apa arti bahasa hakikat? Bahasa yang sebenarnya. Bahasa yang keluar dari mulut Nabi itu bahasa yang sebenarnya. Karena Nabi bersifat siddiqan. Bahasa kita bahasa ulama, bahasa sebenarnya bahasa kita itu bahasa ulama itu, kan gitu kan. Jadi lihat di sinilah. Nah, karena asal kajian diri sebenarnya ada hubungan dengan diri zat Tuhannya dan juga ada hubungan dengan diri Nabi kita. Bahasa hakikat. Ini bahasa hakikat dan bahasa sebenarnya. Maksud bahasa hakikat yang keluar dari mulut Nabi. Ialah Nur Muhammad. Jadi Muhammad ngaruhnya hakikat. Boleh dikatakan hakikatul insan, boleh. Sebenar-benar manusia. Boleh dikatakan hakikatul nafsi, boleh. Sebenar-benar diri. Boleh dikatakan hakikatul hakaik, boleh juga. Kalau disebutkan kada kesebutan, lapah aku maka menggambarkan ini menyebutnya lah. Aku pernah berulah 12, tapi tujuannya hanya nur. Karena ini bahasa ulahan, bahasa bikinan. Bisa kada aku buat-buat mengalih. Mereka takkan membaca kan. Intinya bahasa hakikat adalah nur. Ini bahasa hakikat. Bahasa hakikat ini kan pakai nahu. Aku di mana? Di Kapuas nih bacaan. Ada mantan kepala kantor Tuha orangnya. Guru bertakon lah, oh iya. Kenapa guru mulai bahari dibaca orang Nur Muhammad, kan dibaca Nur Muhammadin. Ya kan? Sampai terpikir kayak itu orang. Ini bahasa hakikat ya kok. Bahasa hakikat di bahasa sebelum ada alam semesta, belum ada manusia, ada denahul sorong lagi. Dan inilah yang dimaksud matikan dirimu sebelum kamu mati. Nur Muhammad matikan. Kita ini mati, nah hidup itu. Ini contoh bagi kita. Ini ngarannya mabni ala sukun. Namanya sukun. Mabni kan bisa dirubah. Sukun mati. Kita disuruh panal istirahat di Nur Muhammad. Ininya matikan dirimu sebelum kau mati. Jadi jarak pulang sambungannya nih. Kami dulu bercekiran di rumah Dusun Bujang. Bercekiran. Asalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau asalnya jalan. Ya. Kapan putingnya berandaian aja lagi. Ini apa salah? Ada salah. Ini bahasa syariat la ilaha illallah. Ini bahasa orang sudah cek. Aja nih. Ini bahasa orang asik sudah. Ini orang asiknya kan. Lagi kita berpacaran, asik berpacaran nih kan. Mungkin kayak gitu lagi lo kemudian di rumah kan berbarat.
Katanya lagi lu kulitan kada bubula di rumah. Jadi saya kira suruh pacaran nyewa. Jamban-jambannya itu bau jamban itu bahasa harum kan ini dari pacaran. Enggak. Ini asik katanya. Ini bahasa orang asik. Salah lah, ada salah. Ada bahasa orang Arab, dia berani nah. Bisa nang berani pada nang. Kan itu maksudnya. Jadi lihat di bahasa, jangan disalahkan. Ini bahasa alam hakikat, ini bahasa alam syariat, ini bahasa alam. Kan itu ceritanya. Hanya paham kan. Tuh orang ini hendak mati sudah, ya tahu kesannya kok. Lalu gair memakai karena kada sesuai dengan kaidah nahu. Kalau dipakai kaidah nahu Nur Muhammadin berbaris nurnya tuh. Ini kan baca orang lebih hari Nur Muhammad. Ya nama Muhammadullah sukun. Kita mati ke sana. Karena hidupannya Tuhan aja kan. Nah, habis sudahlah. Kalau kenapa dapat macam-macam lah kayak itu jawabannya lah. Ini antifas apa kan ini? Ini biar kada tahu suluk-beluk ini kan. Jadi menceritakan orang bingung kan, ada rumus kan. Aku rajin ditanyakan orang di Banjar macam-macam pertanyaan. Tapi alhamdulillah jalan jati rasa hebat kalau memecahkan masalah itu nah. Kadang bangga ada tahu itu. Otak aku ini belecek-cek. Aneh juga. Aku kan tahu juga masalahnya cari di aku akan bukan rancak lah. Kemarin aja 6 orang kebingungan, maka ada S2, S3-nya. Kebingungan apa? Syariat memberi gitu kan. Tarikat, hakikat lawan nah kan ini sudah membudaya kalau di Kalimantan, di Banjar gitu sudah. Nah, ini kan bingung. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Kebingungan mana guru aja. Singkat menjawab. Makanya aja nah. Wancak dulu jelaskan di sini kan. Wah di sini sudah tamat baturannya kan. Nah. Jadi apa? Ada petulis nih. Ditulis supaya jelas lah. Al hakikatu asul, hakikat asal. Apa arti hakikat? Arti hakikat sebenar-benar diri. Diri kan ada dua nih. Jasmani lawan rohani. Sebenar-benar diri kita pada hakikat. Menurut Nabi bukan menurut pendapat. Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan menurut pendapat, menurut Nabi. Ini jawabnya kena min nuri Muhammadin. Jadi sebenar-benar diri apakah diri jasmani atau rohani pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad. Nang kita permasalahkan minnya ini nani minnya ini. Minnya ini memang kalau arti min dari minnya ini bukan min letapit. Minnya bil ibtidak mula diri Nur Muhammad. Ini dikatakan min ibtidak. Itu lihat di dalam kitab Jadul Mutakin. Karangan si Abdul Samad Palembang yang diperbanyak oleh guru Sukum. Menurut alim syukur, minnya ini ziyadah. Ziyadah tambahan. Kalau ziyadah, bawa diri Nur Muhammad. Kada boleh dari. Cuma menambah pemantapan keyakinan jadinya kan. Nah, jadi hakikatnya. Sebenar-benar ini Muhammad aslun asal. Asal ini pertama aslun nafsi, asal diri. Nah, ya kan? Asal diri kita Nur Muhammad. Ini tinggal yakini rasakan, jangan diubah-ubah. Ini nang jan Nabi, nang keluar dari mulut Nabi. Nang lain ini kur aja. Wa aslun nafsi pulang kayak itu pulang. Wa aslun nafsi.
asa diri bijatil muqaddas lawan diri Tuhan. Asa diri kita lawan diri Tuhan. Tambah lagi lawan diri Nabi, wajatu syarifah ngarannya nah. Asa diri lawan diri Tuhan yang suci, lawan diri Nabi yang mulia, bukan dengan yang lain. Jadi yang dirubah asa diri Muhammad itu yang dirubah, mentafsirkan terserah tafsir kita. Pada syariat, pada logat, pada syariat, pada hakikat. Jadi asa diri sebelum ada alim samita hanya dengan diri Tuhan yang suci, dan diri Nabi yang mulia. Ini jatul muqaddasani bahasa Arab, artinya diri Tuhan yang suci. Tapi jat bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Muqaddasah bukan ngaran Tuhan, bukan Nabi. Kalau Al-Qudus itu ngaran Tuhan, ya kan? Jadi yang dimaksud diri Tuhan yang suci ya nurjatna, nurjat garambari. Ini diri Tuhan yang suci. Ini bahasa ini kan kalau teliti. Nurjat yang dimaksud diri Tuhan ya nurjat. Arti nurjatnya nur diri bagi Tuhan, nurjat itu dua kalimat. Nur dengan jat mana diambil, nah ada ngondang ngaran Tuhan. Berarti jat ini kalimat ulahan bikinan menjelaskan bahwa nur itu diri bagi Tuhan. Nah jadi nur aja. Nah kemudian yang kedua jatul syarifah. Ini artinya diri yang mulia. Siapa yang dimaksud dengan diri yang mulia? Ya Muhammad. Mujmal pada martabat wahdah aja. Kumpulkan pada martabat wahdah apakah dan Nur Muhammad lah. Nah dikumpulkan. Ini martabat wahdah, martabat kedua dari martabat tujuh. Nah jadi asal diri kita lawan diri Tuhan. Ini nur diri bagi Tuhan. Lawan diri Nabi Nam. Ya, berarti diri kita kan ada hubungan di Tuhan dan Nabi. Nah, tetamu kita lembah Nabi sudah di dunia bagi nama meyakini dan nama merasakan. Nah, ini nang asa diri. Nah, hanya wa ma'rifat. Udah dijadikan dari Muhammad ini alam semesta dulu. Baru diciptakan manusia, baru Tuhan berikan tahunannya kepada manusia. Mulai dari Allah sampai sabur jumlah 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Kan kayak itu ceritanya nih. Jadi ma'rifat dan syariat diolahkan Tuhan, syariat bagi kita berwudu sembahyang kan alhamdulillah juga. Cakat ide kan kada ba tempungasan harian. Nah aku lihat tukang pegawai kan sembahyang kan tempungasan semuanya dikit digat baca dikit ya Allah ya kok. Udah anak kada jadi tukangnya. Ya kan? Anak ditanggung salahnya pegawai Allah. Jadikan syariat bagi kita bersyukur, berwudu, sembahyang kita kan. Tarikat jadi ma'rifat, syariat, tarikat ini cabang. Yang pada cabang kalau mampu aja buka asa. Nah, kena asa langsung di Tuhan di Nabi, ya kan? Hanya paham bagiannya. Karena kada tahu kaidah, kalau kaidah lah. Kaidahnya aslu al hakikatu asun wal ma'rifatu wasyari'atu wa tarikatu papin. Tapi jangan dipaksakan. Karena habis ribut orang tarikat mengantami kita ya kalau kami cari di majlis boleh. Kalau membahas berhadapan boleh kayak apa yang benarnya kan. Nah, mau di luar kok kada melawan juga, mengalih melawan orang di luar. Buang-buang waktu aja jebus dur. Aku tinggalkan apa sih? Jawab muka itu tuh. Tapi kalau di majlis aku berhak untuk membicarakan supaya tuntas pengertian tersebut jangan bangkalangan digulunina. Kasihan orang berkalangan belabasan. Ilmu barang diri barang jangan tadi ini yang Tuhan Nabi. Selanjutnya terserah Tuhan nak memberikan hidayah lagi. Nah ini yang dimaksud syariat, tarikat, hakikat mana kembali kita kepada hakikat diri, kepada sebenar-benar diri. Karena sebenar-benar ini lawan diri Tuhan tinggal lagi sampai waktu syariat kita. Mempunyai tarikat anak dia makan silakan, kadang-kadang masalah. Karena hakikat ini tarikatul ya tarikat yang tinggi lebih daripada tarikat yang ada. Gitu maksudnya lah. Nah sambungannya pula kita baca lah. Ini kan di Banjar petunjuk Bakodinah nih menakonakan aku. Tapi ditakonakan orang pintar juga ya Allah. Anu minu kama amana sufaha. Kita jangan beriman seperti iman orang yang bodoh. Percaya, ayo tinggal percaya aja itu iman bodoh. Ya kan? Ala innahum musubaha.
Subhatuan ang bunga bahasa kita aja. Lain lagi ceritanya. Ini ujar Tuhan. Allah innahu subha. Layak amun lucunya. Nah, pada tahu mereka ini bahwa dirinya ada mengentukan Nabi. Ini orang pintar. Cari jalan. Nah kayak apa sih kira-kira ada hubungan di lontaran di Nabi ini iman orang pintar. Orang pintar ini kan nyaman nih kan. Makanya ke Jakarta ini ada nak mobil pesawat. Menolak kada pintar kan. Itu jalan batis mati di tengah jalan gitu sampai. Ini tenang guru-guru kada pintar ya kalau. Ya kada tahu sebenarnya nanti matian sudah anu mana nih kan. Ini bukti nyata nih. Mamai harus banyak untung guru-guru banyak kedemawannya aku kan melawan aku tinggal kembali ke Palangkaraya itu alhamdulillah aman aku sampai sekarang aman cukup gitu kenapa diandakin aku kada terima karena ini ada pembantu di rumah-rumahnya Bekasi apa isinya jangan banyak ada beberapa misi aku lah asang itu enggak ada antar jual ikutannya tahu lapiannya apa guru takutan datang aku ya kunci nang di Palangkaraya takutan aja mana bisa mana itu panggil kenapa karena kita takut ini di pusat sampai ke orangnya ada kataan kesan lagi dan jelas sudah rujukannya kan dari banyak jadi bila keluar di jalan jatinya hebat orang angkutan dari Muhammad Jerbah ini jadi ribut orang nak di mata pura berbeda saya iya loh di anu beres ini Jokowi sudah berpengaruh sentral di sini. Padahal ceritanya halus benar. Tapi pamornya gana kan. Karena kalau keluar sini dia segan orang di Banjar tuh. Orang jangan jadi kita masuknya masih kok ada masuknya. Ada bodoh lah. Karena jangan jadi tapi ilmunya ada. Sia-siakan orang itu kan ada paham lagi makaulah kan sudah harus pandok dipasang aja besi jangan dipasang aku ini kan ada orang pamer, indah pamer. Anak pamer kan di Banjar tuh anak macan sepandok acara ini cari utang hati para anak aku kena supan aku ketahuan orang Palangkaraya itu aku. Orang hendak dipasang tuh himung benar ya kalau itu kekanakan itu artis. Aku ini bukan artis. Jangan. Supan aku orang Palangkaraya bilang bau dulu jangan udah. Pak pamer benar kayak artis aja kok jangan mati aja. Bisa, aku tuh sekali dipajang, kan nggak tahu dipajang. Waktu di pelihara dipajang orang, aku nggak tahu dipelihara. Turun aku sana, aku mana tak ngedidinan. Dikira paling 2.000, sekali 20.000 orang aku bayarkan di bati itu. Dia anu pelihara. 4 itu jadi gini membelahkan sapi nyambut kedatangan aku, mbak dipajang, melihat wali kutub di atas. Mbak dipajang sekali aja tuh tak ngedidi itu. 4 ikung sapi menyambut kedatangan aku nang supir ambil jadi di mandi kemudian 7.500 buting entah lu nuk adakan mandai aku dirawal lawan polisi orang 20.000 lebih ya di pelihara nah aneh pula mau dipajang aku menghancurkan dunia kata begitu aneh juga nah habis sudah kita sambung lagi pas mana tadi untuk akan dulu. Nah, kelima ini terakhir. Li'anna suhud sifatur ru'yah. Sesungguhnya musyahadah atau pandangan ada sifat ruh. Jadi roh ini sifatnya kan adanya roh akal berfungsi lah. Tanpa adanya roh di awak, di badan, ini akan ada berfungsi lagi. Sifat roh untuk memandang akan dipandang asal dirinya dipandang. Jadi ada guru sepupu musyahadah Nur Muhammad lebih ablah daripada musyahadatul lafaz, lebih ablah daripada musyahadatul sifat, lebih ablah daripada musyahadatul asma'lah, lebih ablah daripada musyahadatul jat, lebih ablah daripada zikir selamat kadang bersuara. Ini sifat roh. Kalau Al-Quran dan hadis beda dengan sifat roh. Sifat roh memandang kan, tapi kalau Al-Quran keyakinan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka, keyakinan, rasakan keyakinan. Nah kalau Nabi perasaan, idrak musyaiti bid
memperdapati sesuatu. Kita tahu bahwa diri Muhammad nak kayak pengaruh Muhammad nih. Rasakan. Yang kada rasanya kada ada awak. Rasa hampur awak. Cuman syaratnya penting jangan di hadapan bibinian. Kalau bibinian datang minta kawinin dari petualang di rumah awak. Nah, itu aja. Amunnya juga di hadapan bibinian, tapi jangan niat macam-macam. Niat menghubungkan diri lawan Tuhan lawan, tapi jadi aman. Itu caranya, ini banyak guru-guru ini nyantak bini ya kalau di dalam binian nggak jadi gila-gila lah. Ada mensalah kada. Cuman ngaran banyak bini karena pasti dusta kan pak. Dusta. Ayahku ini anak bini, pasti sudah minta kawin ini lawan aku kalau. Cuman karena berdusta, wah guru bisa berdusta. Hanya kalau habis karena guru bisa berdusta. Jadi aku sampaikan ini masa bodoh aja lagi orang kan tapi percaya lagi. Sedikit aja sedikitnya. Jadi pantas guru aja anu terus sini dari sini tunggu diwatirkan. Karena pasti sudah ya Allah. Padahal boleh aja menyumbtai bini dia. Tapi orang mendengar lah guru bisa berdusta ya kan ya Allah. Lalu apa disampaikan jadi kata tapi anu lagi kan. Menghadap bini dia mana aja jangan takut. Habis sudahlah. Jadi ingatkan sifat ruh adalah musyahadah atau memandang. Quran keyakinan Nabi perasaan. Nah terserah kita milih anak ulama silahkan. Anak ulama Al-Quran keyakinan perasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Sehingga sifat ruh di sini padakan musyahadah dan pandangan. Asaruh ini asaruh. Asaruh adalah nur Muhammad. Coba nama ruh nur. Jangan berubah karena terpengaruh dapat guru mana-mana kah. Asal diri anu-anu ini banyak terjadi. Udah ceritakan di Banjarbaru. Dengar aku kan misi pengajian di Banjarbaru datang. Karena beliau datang aku ini menukar kitab serantang seluntung. Belajar dan aku rahasia ada boleh dipadahkan dengan lain 11 tahun nih memendam di batin nih karena rahasia ada boleh dipadahkan lain. Sekarang ini kitab simpan serantang seluntung ada aku situ sebutkan Jatul Bukti ada situ disebutkan asal katanya tadi apa cuma Jatul Bukti ada. Datang bapak alhamdulillah ada rahasia Jatul Bukti siapa yang bilang rahasia jangan jatuh pengaran Tuhan bukan ngaran Nabi. Bukti itu bukan ngaran Tuhan bukan ngaran Nabi. Hanya kepada kan bukti itu lah artinya apa bunda ini pengguru empat terdapat bahasa namun dia pada lain kedada dipadakan rahasia itu nah ianya salah ya sudah adalah bukti itu adalah ngaran Tuhan cuma adalah terdapat ngaran Tuhan cuma adalah ngaran Nabi. Agamanya harus ada hubungan Tuhan Nabi. Bila luar daripada ngaran Tuhan lain itu sudah lain. Nah kalau bisa saya itu ada masalah kayak apa bentuk kalimatnya barang aja. Ini masalah keyakinan, masalah perasaan. Itu caranya. Nah di sini dikatakan lah tadi asaruh adalah Nur Muhammad SAW. Musyahadah Nur Muhammad ini masih pakai bahasa ulama aja nih. Musyahadah Nur Muhammad pandang diri Muhammad mesra pada sekalian jasmani dan rohani sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Insya Allah selamat dari kegelapan dunia dan akhirat dan terhubung diri dengan Tuhan dan Nabi. Sempurnalah diri. Ini kenal seperti kilatnya yang sampai kehadirat Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Muhammadur Rasulullah sampai di sinilah. Ini kita ini rapat nih bulan Maret anak ngadakan rapat lah. Al-Fatihah. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Wa ma ba'du malam kana alim mana. Karena kita sangat berjasa dengan sallallahu alaihi wasallam.